Selamat datang di perkuliahan metodologi penelitian tugas akhir. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang identifikasi, batasan, rumusan, tujuan, dan manfaat serta sistematika penelitian. Baik, kita akan melihat sebagai tujuan dari perkuliahan ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa mampu memenuhi atau mampu memahami dan menjelaskan tentang identifikasi, batasan, rumusan, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian yang ada di bab pertama. Berikutnya kita akan membahas satu persatu. Sasaran pembelajaran kita adalah yang pertama membahas tentang identifikasi masalah, apa saja yang harus dijelaskan dalam identifikasi masalah tersebut. Yang berikutnya adalah menjelaskan batasan masalah. Yang ketiga adalah turunan dari batasan masalah adalah menjelaskan tentang rumusan masalah. Setelah merumuskan masalah, kita akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian, tetapi dilanjutkan oleh manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah tentang sistematika dari penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Di sini saya akan memberikan contoh menjelaskan identifikasi masalah. Baik, bahwa di dalam pendahuluan kita sudah menjelaskan bahwa di pendahuluan itu sudah menjelaskan tentang fenomena, tentang isu yang lagi dibahas, atau masalah-masalah, atau kasus-kasus yang memang sedang terjadi terkait dengan judul TA yang kita angkat. Kita ambil contoh misalnya kita akan belajar tentang pemasaran, tentang pelajaran online, atau penjualan online, e-commerce, dan sebagainya. Kita tahu bahwa saat ini persaingan penjualan online itu sangat tinggi ya, sangat banyak sekali penjualan digital, baik dilakukan oleh kalangan perusahaan besar atau yang baru mulai atau menengah, itu sangat pesat persaingannya. Nah, selain itu kita juga lihat bahwa di dalam bisnis itu kita mengenal banyak sekali penjualan itu berhasil karena volume penjualannya. Nah, ini kita akan mengidentifikasi, contohnya dalam kasus yang sebelumnya kita akan membahas tentang banyaknya pesaing dalam bidang penjualan online, baik itu produk food atau drink di Kota Bekasi. Berarti ini kita menjelaskan tentang masalah apa saja yang terjadi atau yang ada di UMKM yang ada di Kota Bekasi, yaitu adanya persaingan. Yang berikutnya, banyaknya pesaing otomatis berpengaruh pada volume penjualan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Itu kita tuliskan juga dalam identifikasi masalah, disebutkan volume penjualan pada UMKM belum mencapai target. Nah, berikutnya masalah apa yang dilakukan pada UMKM itu. Nah, ini ada UMKM Kota Bekasi kurang memperhatikan aspek promosi dan pengiklanan sebagai salah satu kegiatan pasaran. Ya, mungkin karena ini UMKM, berarti ini kan berkait dengan kebijakan dari pemerintah setempat dan apa yang kurang atau yang belum dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tersebut. Salah satunya adalah kurang memperhatikan aspek promosi dan pengiklanan. Nah, ini maka jatuhnya seperti ini, contoh tadi ya. Nah, kita akan melihat urutan-urutannya. Di sini ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, perumusan masalah, tujuan manfaat, serta sistem penulisan tugas akhir. Ilustrasi tadi kita akan jabarkan di sini, kita akan jelaskan. Seperti yang contoh sebelumnya, di sini adalah contoh identifikasi masalah. Kita akan lihat apa sih sebetulnya identifikasi masalah itu. Identifikasi masalah adalah permasalahan pokok yang tercermin pada latar belakang. Jadi, identifikasi masalah itu mengacunya diambil atau dituliskan berdasarkan latar belakang. Di sini, di dalam permasalahan pokok yang tercermin pada latar belakang masalah yang dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian. Jadi ada masalah, tentunya juga harus dicarikan solusinya. Permasalahan dituangkan ke dalam bentuk kalimat pernyataan. Karena melakukan identifikasi, kita hanya menyebutkan masalahnya ini loh, 1, 2, 3, dan sebagainya. Identifikasi masalah bisa dibilang sebagai suatu proses paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Jadi menjadi hal yang penting ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke batasan masalah. Batasan itu artinya fokusnya apa? Batasan itu adalah lingkup yang diteliti itu sejauh mana. Nah, di sini menjelaskan bahwa
Dalam batasan masalah itu menerangkan atau merupakan pembatasan terhadap lingkup dan cakupan masalah yang akan dibahas pada bab 4, 5, dan 6. Jadi memang ini akan dibahas di pembahasan atau hasil penelitian. Yang mana pada bagian tersebut akan memberikan peluang kepada penulis atau mahasiswa lain untuk meneruskan penelitian selanjutnya atau mengkaji ulang. Nah, berikutnya dari batasan masalah itu diturunkan atau dikembangkan menjadi sebuah perumusan masalah. Yang perlu kita garisin bawah, di sini perumusan masalah itu adalah masalah yang menjadi materi pokok. Kalau di sini sudah ada batasan lingkup penelitiannya, jadi rumusannya seperti apa sebaiknya diteruskan. Merupakan inti sari atau inti masalah yang menjadi materi pokok penelitian dalam bentuk narasi dituangkan dalam kalimat pertanyaan. Ya, dalam identifikasi masalah, namun telah dilengkapi dengan pernyataan lain sebagai yang dikemukakan dalam batasan masalah. Nah, sementara dari rumusan ini diawali atau dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, menjawab rumusan masalah dikembangkan dengan adanya tujuan dan manfaat. Tujuannya itu yaitu tujuan dari rumusan masalah itu apa? Tujuan dari penelitian itu apa? Nah, di sini perlu pemahaman yang sama, di mana tujuan dan manfaat itu merupakan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilaksanakan terkait dengan pengembangan keilmuan atau manfaat praktis dari masalah yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian berisi penjelasan tentang tujuan yang spesifik atau target yang ingin dicapai. Pengertian spesifik diimplementasikan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahan atau interpretasi, persepsi, pemahaman. Dan yang terakhir pada bagian bab 1 itu juga akan dipaparkan tentang sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan merupakan penjelasan tentang uraian bab yang akan disajikan dalam tugas akhir, diikuti dengan penjelasan singkat isi materi yang dibahas dalam bab tersebut. Nah, ini kembali masuk ke sini adalah contoh yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, kita akan menuliskan seperti ini. Ini diambil dari pendahuluan, dari latar belakang, dan kita ringkas dan kita tuangkan dalam bentuk permasalahan seperti ini. Sementara ada lain. Nah, ini kalau untuk jurusan sekretaris, contohnya seperti ini. Yang kembali lagi seperti yang sudah sesuai dengan topiknya, kita harus melihat kesesuaian topik itu dengan rincian atau sesuai dengan latar belakang. Jadi tidak akan menyimpang dari topik dan tema. Nah, sementara untuk pembatasan masalah sendiri seperti ini. Ada segmentasi, ya, karena kita berbicara tentang pemasaran. Di sini ada tentang segmentasi, fungsi pemasaran, organisasi pemasaran, produktivitas pemasaran, serta sistem pemasaran. Nah, sementara kalau untuk sekretaris, karena tadi kaitannya dengan pelayanan prima, ini adalah pembatasan masalah, ya, pentingnya pelayanan prima, dimensi pelayanan prima, standar pelayanan prima, serta proses pelayanan prima, dan lain-lain. Nah, maksud saya, ini adalah konteks pembatasan masalah pada penelitian. Jadi ini hanya contoh, kebetulan topiknya adalah pelayanan prima. Sementara yang manajemen topiknya adalah fokus ke marketing gitu. Nah, ini contohnya. Sekarang perumusan masalah itu sekali lagi dituangkan dalam kalimat tanya, bisa bermacam-macam. Artinya kita juga tidak harus menuangkan sebanyak ini, tetapi ini hanya cara menuliskannya seperti ini. Ya, perumusan masalahnya tergantung dari yang kita pilih. Bagaimana UMKM Kota Bekasi melakukan penilaian terhadap lingkungan pelaksananya, atau bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Kota Bekasi, atau bisa menjadi bagaimana kinerja organisasi pemasaran UMKM Kota Bekasi, atau boleh bagaimana fungsi pemasaran bagi UMKM Kota Bekasi. Yang lainnya bisa menggunakan rumusan seperti ini. Bagaimanakah produktivitas pemasaran UMKM Kota Bekasi? Sekali lagi, dan yang itu ini hanya sekedar contoh ya. Contoh kalau kita membuat statement atau kalimat dalam rumusan masalah. Ada kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Sekretaris kalau ini bagaimana pentingnya pelayanan prima, bagaimana penerapannya dimensi pelayanan prima di kantor layanan imigrasi misalnya. Bagaimana standar pelayanan prima. Nah, kita harus menyampaikan objeknya.
atau mitra yang kita teliti di sini. Nah, contoh tujuan penelitian sebetulnya tidak jauh dari perumusan masalah, hanya bedanya kalau di dalam perumusan itu dinyatakan dalam kalimat tanya, ya ada kalimat tanya dan tanda tanyanya. Kalau di tujuan itu dihilangkan kalimat tanyanya menjadi sebuah statement. Nah, ini contohnya. Untuk mengetahui penilaian UMKM Kota Bekasi terhadap lingkungan kenasarannya, untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Kota Bekasi, untuk mengetahui kinerja organisasi pemasaran Kota Bekasi, untuk mengetahui fungsi pemasaran bagi UMKM Kota Bekasi, untuk mengetahui produktivitas pemasaran UMKM Kota Bekasi, dan untuk mengetahui sistem pemasaran pada UMKM Kota Bekasi. Ini contoh, sekali lagi, tidak semuanya harus dituangkan, satu pun boleh, kembali ke topiknya apa, fokusnya kemana. Ini contohnya, ini tujuan sekretaris ya, kurang lebih sama, untuk mengetahui pentingnya pelayanan prima, sama dengan rumusan, hanya bedanya ini menggunakan kata atau statement tanpa tanda tanya, bukan kalimat tanya, tapi pernyataan, untuk mengetahui pentingnya pelayanan prima bagi masyarakat pada kantor pelayanan imigrasi, untuk mengetahui penerapan dimensi pelayanan prima di kantor layanan imigrasi Bekasi, untuk mengetahui standar pelayanan prima yang diterapkan oleh kantor pelayanan imigrasi Bekasi, untuk mengetahui proses pelayanan prima yang diterapkan pada kantor layanan imigrasi Bekasi. Ini misalnya tempatnya penelitian adalah imigrasi. Seperti ini, tidak terlalu sulit. Nah, sekarang manfaat penelitian itu apa? Manfaat penelitian sebetulnya itu harus kita breakdown menjadi beberapa manfaat. Yang pertama manfaat bagi pembaca, manfaat bagi perusahaan, dan juga manfaat bagi universitas, serta manfaat sendiri untuk penulisnya. Jadi kita membuat apa sih kira-kira penelitian ini manfaatnya buat mahasiswa atau pembaca, bagaimana kalau kita sampaikan ke perusahaan manfaatnya untuk apa. Nah, ini kita tuangkan satu persatu, setiap judul, setiap tema, setiap perusahaan masalahnya berbeda, sehingga kebermanfaatnya pun akan berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah sistematika penulisan, di mana kita akan menjelaskan tiap bab yang akan kita bahas. Ini artinya bab inti ya. Inti dalam tugas akhir itu adalah 5 bab ini. Bab 1 pendahuluan, biasanya di sini menuangkan paparan subbab 1 sampai 6, dideskripsikan ya. Terus yang berikutnya landasan teori. Di sini juga memaparkan subbab di landasan teori dan berisi. Nah, ini adalah keyword yang harus dipaparkan di dalam menuangkan sistematika. Ada teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Di bab 3 kita menggunakan tentang metodologi penelitian, di mana dalam bab 3 itu akan memaparkan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Nah, ini tolong dipaparkan, diberikan deskripsi singkat. Ya, sistematika itu harus memaparkan secara singkat isi dari setiap babnya. Nah, bab 4 adalah hasil pembahasan. Dalam hasil pembahasan itu ada bagian inti, yaitu hasil penelitian dan analisa, pembahasan, dan juga ada usulan atau rujukan untuk melakukan penelitian atau memperbaiki permasalahan yang terjadi di perusahaan, maka diberikan rujukan atau usulan sebuah produk untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dan terakhir adalah bab 5, itu memaparkan tentang kesimpulan dan saran. Sekali lagi, kesimpulan ini dibuat dalam bentuk paragraf, biasanya hanya 1 sampai 2 paragraf saja, dan saran itu juga disampaikan atas atau temuan-temuan yang telah dilakukan pada saat melakukan analisa, dan itu disarankan atau masukan ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan, dituliskan atau dijelaskan dengan cara poin 1, 2, 3 atau ABC dan seterusnya. Oke, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan keempat ini. Sekarang kita masuk ke latihan. Ya, kita akan praktek. Silahkan Anda membuat atau menyusun bab 1 yang memaparkan, ya, ada pendahuluan dan identifikasi masalah sampai ke 1.6 sistematika penulisan. Dan temuannya adalah tugas diketik dalam kelas A4 dengan ketentuan margin top 4, level 4, rek 3, bottom 3. Spasinya double. Ya, nanti ini dikumpulkan sesuai deadline yang sudah disampaikan, dipaparkan di e-kampus. Demikianlah paparan hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan selamat mengerjakan tugas dan pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. See you.